Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan bab berikutnya, masih bab ar-rifq, masalah kelembutan. Melanjutkan bab sebelumnya yang juga terkait dengan kelembutan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala hadatsana Abdullah bin Abdul Wahhab, qala hadatsani Abu Bakar bin Nafi' wasmuhu Abu Bakar maula Zaid bin Al-Khattab, qala sami'tu Muhammad ibn Abi Bakar bin Amr bin Hazm qalat Amrah qalat Aisyah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, aqilu dzawil hayat atharatihim. Maknanya yaitu maafkanlah orang-orang yang punya kedudukan kesalahan-kesalahan mereka. Di sini Rasulullah SAW mengkhususkan orang-orang yang dikenal dengan Zawul Hayat. Zawul Hayat maksudnya orang-orang soleh, orang-orang baik yang dikenal berbuat baik kepada masyarakat, yang dikenal membantu masyarakat, dikenal dengan kesolehan mereka, suka beribadah, suka ke masjid, ya, suka menghadiri majelis zikir, majelis ilmu misalnya. Itu orang-orang yang dikenal orang-orang baik. Mereka adalah manusia dan anak Adam pasti melakukan kesalahan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata', seluruh anak Adam melakukan dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik yang melakukan dosa adalah yang bertobat. Tentu berbeda antara orang yang sering melakukan kejahatan, dikenal melakukan kerusakan, maka orang-orang seperti ini terkadang harus diberi hukuman agar berhenti dari kesalahan mereka, kejahatan mereka. Tetapi jika kesalahan terjadi dari seorang yang dikenal baik, dikenal saleh, maka sepantasnya harusnya dimaafkan, dimaklumi sebagai seorang anak Adam. Maka ini mengisyaratkan bahwasanya jangan mencari-cari kesalahan orang-orang yang dikenal baik. Karena Rasulullah perintahkan aqilu dzawil hayat atharatihim. Maafkanlah orang-orang yang saleh, yang baik akan kesalahan-kesalahan mereka. Bukan sebaliknya, malah mencari-cari kesalahan mereka. Orang ini jarang berbuat salah, dicari-cari. Kalau dicari-cari pasti dapat. Tidak dicari saja ada kesalahan, apalagi mau dicari-cari. Maka Rasulullah mengajarkan sebaliknya. Sebaliknya kalau orang soleh, orang baik, orang terkenal punya banyak jasa kepada masyarakat, orang seperti gini, ya dimaafkan. Kalaupun ketahuan kesalahan mereka, dimaafkan, dimaklumi. Karena mereka adalah anak Adam, mereka bukan nabi. Ya, mereka bukan nabi, sehingga mereka punya hawa nafsu. Terkadang hawa nafsu mendominasi mereka, terkadang mereka punya kepentingan duniawi yang akhirnya mendominasi akal sehat mereka terkadang, karena yang biasanya mereka bisa menimbang diri, kali ini tidak. Kenapa? Karena ada kepentingan duniawi mungkin. Maka orang yang baik adalah memaafkan mereka, menimbang selama ini mereka adalah orang-orang yang baik, yang soleh. Kalaupun ada kesalahan kita maafkan. Datang dalam riwayat illa fil hudud, kecuali dalam hudud. Kalau hudud melakukan misalnya kesalahan yang terkait dengan penegakan hukum had, maka ini tetap harus ditegakkan. Adapun kalau kesalahan tidak terkait dengan hukum had, maka dimaafkan. Adapun kalau berkait dengan hukum had, misalnya terjatuh dalam pencurian atau zina atau hal-hal yang pembunuhan yang harus ditegakkan hukum had, maka harus ditegakkan tanpa terkecuali siapapun orangnya. Tidak boleh dipilah-pilih. Karena memilah-milih dalam penegakan hukum had adalah sumber kebinasaan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, innama ahlaka man kana qablakum kanu idza saraqa fihim dhaif aqamu alaihi al-had. Sungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa kalau ada orang yang rendahan melakukan kesalahan, mencuri misalnya, maka mereka tegakkan hukum had. Adapun jika yang melakukannya adalah orang nasabnya tinggi atau orang mulia, maka dibiarkan. Ini sebab kerusakan. Bahkan kerusakan sampai mencakup
tingkat negeri ya. Karena sistemnya rusak ya. Yang lemah ditegakkan hukum had, ditegakkan hukum, kemudian yang kuat atau yang kaya atau yang punya kedudukan dibiarkan kebal hukum. Maka ini merusak sistem, kata Nabi, ini yang merusak, menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Maka dalam sebagian riwayat kata Rasulullah SAW, kecuali dalam hukum had. Adapun kalau bukan hukum had, orang yang dikenal melakukan kebaikan, maka orang yang adil akan menilai orang ini biasanya baik kok. Namanya salah, kita maklumin, namanya juga manusia ya, manusia. Taib, kemudian Imam Bukhari membawakan hadis berikutnya. Ya, ini menunjukkan seorang jangan tergesa-gesa dalam menghadapi kesalahan orang. Lihat-lihat dulu ini orang baik atau orang buruk. Kalau orang baik ya jangan tergesa-gesa, ya maafin. Namanya juga orang baik. Ini salah. Kafa binar bimar inublan antu adda ma'ayibuhu. Disebutkan cukuplah seorang dikatakan orang mulia kalau kesalahannya bisa dihitung dengan jari. Kalau hitung kesalahannya apa sih? 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9, sampai 10 ya berarti masih baik. Kalau kesalahannya sampai jari tangan, jari kaki, sampai rambut sejumlah rambut di kepala, itu orang rusak. Tapi kalau orang kesalahannya masih dihitung dengan jari, orang baik. Kebaikannya lebih banyak. Kafa binar bil mar'i nublan antu adda ma'ayibuh. Cukup seorang dikatakan mulia kalau kesalahannya masih dihitung dengan jari. Maka orang yang adil tentu menimbang, dan orang seperti ini kalau melakukan kesalahan ya dimaklumi, dimaafkan. Namanya juga manusia. Oleh karena tidak adil kalau ada orang terkenal soleh, kemudian dia melakukan sesuatu, kemudian salah, kemudian diperbesar kesalahannya, dibesar-besarin, seakan-akan kebaikan selama ini dilupakan. Ini tidak adil seperti itu. Ini boleh dilakukan bagi orang yang terkenal jahat, mumpung ketahuan supaya dia tidak lakukan kejahatan lagi. Tangkap dia, selesaikan, jangan diulangi lagi, dihukum. Ya, tapi kalau orang soleh, siapa sih tidak melakukan kesalahan? Semua orang melakukan apa? Kesalahan. Maka hadapi permasalahan dengan lembut, karena dibawa dalam bab rifq. Hadapi kesalahan dengan lembut, ditimbang-timbang. Bukan itu sikap adil. Orang soleh melakukan kesalahan kemudian diperbesar-besar. Taib, hadis berikutnya Al-Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Al-Qaddani Ahmad bin Ubaidillah qala haddatsana Katsir bin Abi Katsir qala haddatsana Thabit an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata la yakunu al-kharqu fi syai'in ila syana wa inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa. Tidaklah al-kharqu atau al-khurqu. Al-kharqu makna dari lawan dari ar-rifqu, yaitu sikap al-kharqu itu sifat kasar atau tergesa-gesa. Berbeda dengan rifku, lembut dan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Itu Nabi SAW mengatakan tidaklah sifat kasar, tidak lembut, menempel pada suatu kecuali akan merusaknya, akan mengotorinya. Berbeda dengan kelembutan, kelembutan menempel pada suatu kecuali akan menghiasinya. Wa inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa, dan Allah adalah maha lembut, Allah suka dengan kelembutan. Allah suka dengan kelembutan. Maka ini adalah kaidah umum dalam bersikap terhadap apapun, terhadap keluarga, terhadap sesama manusia, terhadap hewan, terhadap benda-benda mati, ya, maka usahakan jangan tergesa-gesa dan hadapi dengan kelembutan, ya. Karena jika dihadapi dengan tergesa-gesa, kemudian dengan kharku, dengan kasar, maka biasanya akan rusak, hasilnya tidak baik. Maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Dan ini saya katakan tadi umum. Sering setan datang menghiasi kepada kita bahwasanya dengan sikap tergesa-gesa, dengan kasar, maka urusan cepat selesai. Ternyata tidak. Ternyata dampaknya buruk. Bahkan dalam mendidik anak-anak, kalau kita tergesa-gesa, kita kasar, maka anak-anak tersebut tidak menjadi anak-anak yang baik. Ya. Karena kita tergesa-gesa, ingin cepat selesai, ya, hukum asal kita lemah lembut. Kita boleh tegas sesekali di luar dari hukum asal. Sebagaimana kita boleh mukul anak-anak, wadribuhum wa hum asyru sinin, kalau mereka tidak mau salat maka pukullah mereka, yaitu pukul yang mendidik jika mereka sudah usia 10 tahun. Ini hukum keluar dari hukum asal. Hukum asal dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran, dengan kehangatan menyuruh anak-anak agar mereka mau salat, dilatih sejak kecil. Sesekali kita marah tidak jadi masalah. Ya. Maka sikap tergesa-gesa, terburu-buru, kasar, maka ini biasanya dampaknya buruk. Demikian dalam dakwah. Dalam dakwah juga perlu kesabaran. Jangan tergesa-gesa, jangan kasar. Maka
tergesa-gesa, kasar, ingin segera mendapatkan buah yang istilahnya kita karbitan, maka hasilnya buruk. Maka kita akan punya audiens yang begitu juga, yang kasar, tergesa-gesa, tidak sabar ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, wa innallaha rafiq, Allah maha lembut. Yuhibbur rifqa, maka Allah suka kelembutan. Itu kalau kita menghadapi sesuatu dengan kelembutan, maka Allah menyukai perbuatan kita tersebut. Allah menyukai perbuatan kita karena Allah Ar-Rafiq. Dan dalam banyak dalil Allah suka orang yang bersifat dengan sebagian sifatnya ya, seperti Allah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah, Allah suka dengan keindahan. Seperti Allah muhsin, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik karena Allah adalah muhsin, berbuat baik kepada hamba-hambanya. Ya. Seperti Allah rahmat ya. Ya, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Rahmatilah manusia dan makhluk di bumi, niscaya yang di langit akan merahmatimu. Karena Allah adalah Rahim Ar-Rahman. Maka dia suka orang-orang yang juga menyayangi, menyebarkan kasih sayang ya. Seperti Allah, innallaha kana afuwan qadira, sungguhnya Allah Maha Pemaaf. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, sungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau menyukai pengampunan, ampunilah aku. Innallaha kana afuwan qadira, Allah Maha Pengampun. Maka Allah berfirman, falyafu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Tidakkah kalian suka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini di antara sifat-sifat yang Allah suka, kita bersifat dengan sifat tersebut. Kalau Allah Maha lembut, maka seorang juga lembut kepada orang lain. Perbuatan dia dengan lembut, dengan tidak tergesa-gesa. Perbuatan tersebut kalau diniatkan karena Allah, maka sebab dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia dicintai oleh Allah, maka hadapi permasalahan dengan tenang. Jangan tergesa-gesa. Jangan sumbu pendek ya. Baru kasih gas dikit langsung meledak. Jangan. Biar aja gas, api, jangan langsung meledak. Tenang aja, lihat dulu. Lihat dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Baru disentil sedikit langsung emosi, langsung gerasa gerusu. Ya. Maka ini kurang baik. Ini kurang baik. Taib, hadis berikutnya tentang kelembutan juga. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Amr bin Marzuq, qala akhbarana Syu'bah an Qatadah, qala sami'tu Abdullah ibni Abi Utbah yuhadditsu an Abi Sa'id Al-Khudri qala. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, kana Rasulullah sallam ashadda haya'an minal adhra fi khidriha. Rasulullah sallam lebih malu, memiliki sifat malu daripada wanita yang dipingit untuk dinikahkan, atau gadis yang dipingit untuk dinikahkan. Wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Adalah Nabi kalau tidak suka sesuatu, maka kami tahu dari wajahnya. Maka kami melihat itu dari wajahnya ya. Ini di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rasa malu. Dan dahulu orang Arab kalau ingin menyebut perumpamaan tentang malu, yaitu tentang gadis pingitan yang akan dinikahkan. Khidr fi khidriha, yaitu al-azra, yaitu wanita gadis ya, gadis perawan ya. Khidriha, khidr itu sitar yang diletakkan dalam rumah. Jadi dalam rumah ada kamar, kasih lagi sitar, karena gadis ini dipingit untuk disiapkan menikah dengan lelaki. Tentu dia sangat pemalu, apalagi ketemu dengan suaminya, calonnya yang dia belum pernah ketemu sebelumnya, sebagaimana kebiasaan orang-orang dahulu. Maka ini diberikan sebagai perumpamaan tentang rasa malu. Karena gadis ini bentar lagi nikah, mungkin 14, 15, 16 zaman dahulu. Kemudian dia dipingit untuk dipersiapkan ketemu dengan calonnya. Dan dia baru pertama kali ketemu dengan calonnya tersebut. Kira-kira dia malu atau tidak? Malu. Kalau sekarang enggak punya malu. Sekarang enggak ada rasa malu. Dan rasa malu tersebut hilang dengan banyak faktor. Di antara yang faktor paling kuat menghilangkan rasa malu adalah tontonan. Ketika seorang wanita yang berakhlak mulia menonton film Korea, film India, drakor, drama Korea, drama India, Dracula, drama kula-kula.
Maka lihat bagaimana laki-laki dan perempuan jalan cium-ciuman, gandeng-gandengan, ketemu rasa malu hilang. Tontonan menghilangkan rasa malu. Lihat ciuman sana sini sama. Jadi apa yang dilihat bisa menghilangkan rasa malu karena jadi hal yang terbiasa. Ketika melihat seorang melakukan hal itu dia terbiasa. Oleh karena saya ingatkan kawan-kawan yang kebetulan tinggal di Eropa misalnya atau di negara-negara kafir, maka menjaga anak mereka dengan baik-baik. Karena tontonan atau yang dilihat luar biasa ya. Saya pernah ke salah satu kota di sana dengan istri waktu itu. Subhanallah, kita lagi di restoran atau semacam itu. Tiba-tiba ada laki-laki perempuan ciuman di depan sambil gerayangan di depan umum. Ini gimana? Gimana kalau anak kita ngelihat seperti ini? Bukan di film lagi, nyata. Ini live. Gimana enggak rusak? Bukan tempat khusus, tempat umum. Saya lihat sendiri, kalau saya enggak lihat sini saya enggak cerita, saya lihat sendiri. Wah, ngeri banget ini. Jadi rasa malu bisa hilang karena terlihat tiap hari. Jadi hal biasa. Hal biasa dilihat, rasa malu menjadi hilang. Maka tontonan ini paling berbahaya menghilangkan rasa malu putri-putri kita. Dahulu gadis-gadis dijadikan perumpamaan tentang rasa malu seperti gadis itu karena dia dipingit baru pertama ketemu lelaki maka dia pasti malu. Sekarang rasa malu hilang. Oleh karenanya kita harus mendidik anak-anak kita dengan rasa malu sejak kecil. Dan ini adalah salah satu dakwah yang diserukan oleh seluruh nabi. Ya. Ya, sebenarnya dalam hadis disebutkan atau riwayat disebutkan ya. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di antara yang didapati oleh manusia dari ajaran para nabi sejak dahulu, itu para nabi semuanya sepakat akan hal ini. Jika kau tidak punya malu, lakukan apa yang kau sukai. Menunjukkan para nabi dari dahulu mengajarkan rasa malu. Salah satu konsentrasi dakwah mereka adalah mengajarkan rasa malu. Kenapa? Kalau orang rasa malu mencegah dia dari banyak kemaksiatan, dari banyak keburukan. Al-haya'u la ya'ti ila bi khair. Kata Nabi, rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Sekarang orang berani korupsi, kenapa? Enggak punya malu, benar enggak? Bohong, enggak punya malu. Urat malu sudah putus. Enggak tahu yang potong siapa. Tapi sudah putus. Mau bohong, mau nipu, mau janji, dusta, mau apapun, mau korupsi, mau enggak ada malu. Ini bicara rasa malu itu penting. Sama wanita yang tidak punya malu, dia mau jalan sama siapa, laki-laki mau dilihat orang, dia cuek. Tidak rasa malu. Malu harusnya. Sampai kadang-kadang kita bilang dai kalau sudah enggak punya malu juga begitu. Minta uang dari jamaah, harusnya malu dong. Pasang tarif, harusnya malu dong. Malu ya. Enggak usah dai interlokal atau internasional. Dai kampung aja malu minta-minta. Apalagi kemudian dai interlokal. Internasional. Malu, tapi kalau enggak punya malu ya sudah. Maka rasa malu ini penting. Kalau enggak orang melakukan apa sih yang dia sukai. Enggak rasa malu. Maka dahulu rasa malu dijadikan perumpamaan wanita yang dipingit fi khidriha, dipingit, disiapkan untuk bertemu calon, maka dia malu sebentar lagi tersipu-sipu malu ketemu dengan lelaki yang belum pernah dia ketemu dengannya sebelumnya, belum apalagi tinggal bersama lelaki tersebut. Di antara dampak rasa malu Nabi SAW yang luar biasa, dengan Nabi dikatakan Nabi lebih malu daripada gadis pingitan, adalah wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhi. Adalah Rasulullah SAW kalau tidak suka sesuatu dia tidak sempat ngomong, sudah kelihatan dari wajahnya. Raut wajahnya berubah dan dia tidak perlu ngomong, para sahabat sudah ngerti. Jadi ini ada sifat lembut, tidak semua harus kita omongin. Dan seharusnya orang di sekitar kita paham. Yang jadi masalahnya kalau nggak diomongin nggak paham-paham itu masalah. Kalau sahabat dahulu Nabi berubah wajahnya mereka ngerti, Nabi tidak suka, ya udah, tidak perlu harus ngomong. Ini adalah mengajarkan adab, bahwasanya adab semuanya bisa dilihat dengan cara yang lembut, tidak harus dengan kasar, tidak harus berbicara, dengan berubah sikap, dengan berubah raut wajah, mengerti Nabi tidak suka. Tidak usah ditanya, engkau nggak suka ya? Nggak usah.
Udah kelihatan wajah sudah berubah, udah kita ngerti, oh ini begini, berarti kita ngambil sikap ya. Ngambil sikap ya. Tidak semua harus diucapkan, tidak semua harus diutarakan. Nah, tidak semua harus diutarakan. Dalam kalau rumah tangga seperti itu bagus. Sama istri ngerti kalau istri begini, oh. Suami kalau begini berarti dia enggak suka. Istri harusnya paham, cepat paham, ngerti. Dan kalau anak-anak melihat mereka ngerti bahwasanya tidak semua yang tidak disukai harus diungkapkan. Di antara kelembutan tidak harus mengungkapkan. Dengan merubah sikap, ada raut wajah yang berubah, maka sudah dipahami bahwasanya itu hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik. Baik, ini di antara kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga bagaimana Nabi mendidik hal ini kepada para sahabat sehingga para sahabat bisa terbiasa. Kalau ada masalah, Nabi berubah wajahnya, raut wajahnya, berarti beliau tidak suka. Bukan dengan kata-kata yang keras, bukan dengan tindakan yang kasar, tidak. Maksudnya zaman sekarang rasa malu udah hilang ya. Orang misalnya bohong, kemudian maju di pilkada, tidak malu-malu, tapi ada yang milih, itu masalahnya. Nanti ditangkap di penjara karena korupsi, maju lagi, menang lagi, ya kan, luar biasa. Saya nggak tahu yang nggak punya malu yang maju apa yang milih, saya nggak tahu. Tapi ini real di tanah air kita. Seharusnya kalau rasa malu tersebar di tanah air kita, seperti itu dicampakkan. Harusnya kan demikian. Maka yang tidak punya malu yang calonkan lagi atau yang milih. Karena dunia sudah masuk dalam dirinya sehingga dia memilih yang dia tahu itu harusnya tidak layak untuk dipilih. Rasa malu sudah hilang dari dua sisi, yang nyalon sama yang memilih. Tapi itu kenyataan. Sampai pernah saya lihat di medsos, orang di penjara pakai baju merah masih begini-begini. Harusnya kan gini, kalau gini berarti masih punya malu, ketahuan. Ada yang astagfirullah. Udah ditangkap masih artis napi apa gimana? Rasa malu udah hilang, urat malu udah enggak ada. Malu, masa enggak punya rasa malu? Sekarang udah masalah korupsi enggak punya malu. Hubungan dengan lawan jenis enggak punya malu. Orang jalan sama siapapun enggak ada rasa malu. Allah musta'an. Baik, kita lanjutkan. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ahmad bin Yunus, qala hadatsana Zuhair an Qabus anna abahu haddatsahu. Saya kadang nggak habis pikir, ada dai kemudian tanpa malu-malu kemudian minta tarif sekian puluh juta tanpa malu-malu. Kemudian harus, kalau saya ke sana harus siapkan hotel bintang 7 tanpa malu-malu. Taib, yang kau datang itu orang kampung, apa enggak malu? Minta sama orang kampung. Ya akhi, malu lah. Kita belajar dulu gratis. Ya kalau mereka lah ini kita tanpa kita minta, alhamdulillah ya. Ya sudahlah ya mereka. Kalau mereka semampunya seperti apa? Sampai ada yang datang, saya datang kemarin ke suatu kampung, ya. Ustadz ini hotel paling bagus, alhamdulillah. Kemarin ada ustadz lain ke sini, kita kasih, dia nggak mau, dia mau cari yang lebih bagus. Subhanallah, saya bilang, maksudnya apa nggak malu gitu? Apa nggak malu? Tapi itu terjadi. Dan saya khawatir lama-lama normalisasi, yang lain pada ikutan. Jadi diikut-ikuti sama yang lain. Harusnya malu.
Tapi ya sudahlah, mau diapain. Semoga Allah beri hidayah kepada kita semua. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ahmad bin Yunus qala hadatsana Zuhair an Qabus anna abahu haddatsahu Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-hadyus salih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hadyus salih, petunjuk yang baik, wasamtu, dan perangai atau sifat, wal iktisad, dan keseimbangan, juz'un min sab'ina juz'an min nubuwah, salah satu dari 70 bagian kenabian. Yang dimaksud adalah hadyu, yaitu metode seorang, jalan yang ditempuh, petunjuk yang baik, al-hadyu saleh, yaitu akhlaknya, adabnya, itu namanya al-hadyu. Asam maksudnya ketenangan dia, rasa malunya, itu namanya asam. Ini istilah. Wal iktisad yaitu seimbang dalam menghadapi, dalam tingkah lakunya, tidak terburu-buru, tidak juga terlalu lambat, tidak ekstrim, dan juga tidak meremehkan, yaitu sedang. Maka ini adalah salah satu dari bagian dari 70 kenabian. Maka di sini Imam Bukhari membawakan hadis ini untuk menjelaskan adanya al-iktisad, tengah dalam urusan, tidak berlebihan, tidak gerasa-gerusu, menimbang permasalahan, tenang melihat. Karena kalau orang tidak seimbang, dia akan segera terburu-buru, sehingga hilanglah rasa kelembutan dari dirinya. Maka jika terkumpulkan pada seorang 3 perkara ini, ya, maka dia telah mendapati sebagian daripada kenabian, yaitu sifat-sifat kenabian. Maka seorang berusaha menjaga akhlaknya, menjaga perangainya, dan juga bersikap tengah dalam menghadapi permasalahan. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru dalam segala hal. Tapi kita lanjutkan. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Syu'bah 'anil Miqdam an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kuntu ala ba'irin fihi su'ubah. Suatu hari aku naik onta, agak susah. Berat onta tersebut. Sulit, su'ubah itu sulit. Mungkin jalannya sulit atau gerakannya terlalu keras. Tidak tenang karena onta ada yang jalannya dengan baik, ada yang jalannya mungkin kasar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, alaiki birrifqi, hendaknya kau lembut, fa innahu la yakunu fi syai'in illa zana, sungguhnya tidak ada kelembutan pada suatu kecuali akan menghiasinya. Wala yunzau an min syai'in illa syana, tidaklah kelembutan dicabut kecuali dari suatu kecuali akan merusaknya, ya. Seakan-akan Aisyah merasa berat ketika menghadapi onta yang susah diajak jalan, maka dia mungkin mensikapi dengan agak keras. Karena onta ini susah, ya. Tidak nurut, tidak lembut, sehingga susah. Maka Rasulullah mengingatkan Aisyah, ya, untuk lembut kepada onta tersebut. Dengan mengatakan, alaiki birrifq, hendaknya kau lembut. Tidaklah kelembutan. Dan ini Rasulullah beberapa kali mengucapkan ini kepada Aisyah. Sehingga menunjukkan ini kaedah. Kelembutan pada sesuatu apapun kecuali akan menghiasinya, dan tidak dicabut dari sesuatu pun kecuali akan merusaknya. Bahkan kepada hewan. Dalam bersikap kepada hewan hendaknya juga dengan lembut. Karena Rasulullah mengatakan, fa innahu la yakunu fi syai'in, tidaklah kelembutan pada suatu apapun. Sini umum. Dalam urusan apapun berusaha untuk lembut. Termasuk dalam kasus ini, dalam hadis ini adalah terhadap hewan. Seakan-akan mengatakan kalau kau lembut kepadanya, insyaallah lebih baik. Hasilnya lebih baik, ya. Oleh karena sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kita dalam menghadapi sesuatu bahkan kepada benda mati, kalau kita terlalu kasar-kasar, terburu-buru tidak berhasil. Misalnya mobil kemudian bannya bocor, kalau kita buru-buru bisa jadi enggak jadi. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, tenang menghadapinya, maka bisa diselesaikan. Sama kalau ada misalnya pintu rusak, kita perbaiki, kunjungan. Pintunya rusak, enggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau kita tenang, santai, pelan-pelan, oh enggak bisa, coba cara lain, maka bisa. Kasar-kasar itu kadang-kadang merusak, ya. Kadang merusak, ya. Tapi kalau kita pelan, tenang,
Waduh nggak bisa telepon orang, saya nggak bisa. Adapun kita jebol ya, selesai. Nah, demikian juga dalam menghadapi manusia, menghadapi hewan, semuanya butuh ketenangan. Ya, semuanya butuh ketenangan. Dan saya sering berapa kali dengar cerita Syekh Abdul Razak cerita tentang kisah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ketika dia bertemu dengan seorang sedang mungkin kasar terhadap ontanya, maka Syekh bilang, "Rifq, lembutlah kepada ontamu." Orang ini mengatakan, "Ya Syekh, saya sudah lembut, dia enggak mau dengar ya Syekh, enggak nurut." Enggak, lembutlah. Ya, tidaklah kelembutan pada suatu kan menghiasinya. Saya sudah coba saya berulang-ulang. Saya lembut, dia enggak mau dengar. Ini onta susah ini. Kata Syekh, "Coba sama saya sini." Akhirnya Syekh datang, pegang ontanya, ontanya nurut. Kata orang tadi, "Ini onta aja tahu kau Syekh," katanya. Onta aja tahu kau adalah apa? Seorang Syekh, maka jadi nurut. Maksudnya dalam segala hal kita berusaha lembut. Kalau sama onta saja lembut, apalagi sama istri, benar nggak? Lembut-lembut ya. Sesekali diomelin boleh, tapi itu keluar dari hukum asal. Asal kita lembut, memaafkan, tenang, ngomongnya tenang, pelan-pelan. Kalau dia tell me telat mikir, pelan-pelan dulu kanan kiri. Tidak semua perempuan kemudian cerdas, mudah memahami, kemudian kadang dia tidak memahami, tapi dia tidak mau memahami. Nah, itu kita harus kasih belok kanan kiri terus dibawa. Atau kita sedang ngomong pikirannya ke tempat lain, susah dia bagaimana memahami. Jadi perlu dengan apa? Kelembutan, tenang, santai hadapi, ngomong baik-baik, perlu diskusi. Kalau kita nggak diskusi, kita ngomel, dia ngomel nggak jadi. Rumah tangga harus dibangun di atas apa? Diskusi, ngobrol. Masalahnya apa? Pelan-pelan satu-satu. Kamu begini, kamu satu-satu. Jangan langsung semuanya, nggak akan fokus. Satu-satu diskusi. Satu selesai, apalagi seperti itu. Hadis berikutnya Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abdul Aziz. Qala hadatsana Al-Walid bin Muslim an Abi Rafi' an Sa'id Al-Maqburi an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wasyuh. Rasulullah sallam bersabda, waspadalah kalian dengan sikap syuh. Syuh itu maknanya pelit yang luar biasa, lebih tinggi daripada sekedar pelit. Biasanya juga ada yang mengartikan syuh itu pelit disertai dengan tamak. Disertai dengan apa? Tamak. Syuh. Waspadalah kalian dari sikap syuh. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena sikap ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Safaku dima'ahum, gara-gara pelit dan tamak akhirnya mereka menumpahkan darah. Wa qata arhamahum, gara-gara pelit dan tamak akhirnya mereka memutuskan silaturahmi. Wa dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah, akhirnya mereka terjerumus dalam kezaliman dan Nabi berkata, az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah, dan kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Taib syuh, orang yang bisa selamat dari syuh, maka dia orang yang beruntung. Kata Allah, "Ma yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang dihindarkan dari penyakit syuh, maka dia orang yang beruntung. Ini Nabi Allah sebutkan dalam Al-Quran terkait dengan kaum Ansar. Kata Allah, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaikumul muflihun." Dan orang-orang kaum Ansar yang beriman sebelum datangnya kaum Muhajirin, mereka mendahulukan kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri, padahal mereka butuh dengan kebutuhan tersebut. Mereka ithar, mendahulukan kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri, sampai mereka memberikan makanan kepada kaum Muhajirin yang mereka sendiri butuh. Setelah itu Allah mengatakan itu mereka bantu luar biasa. Allah tutup ayatnya dengan mengatakan, "Wa may yuqashuha nafsihi," siapa yang terhindarkan dari penyakit pelit, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Allahumma qini syuha nafsi. Di antara doa Nabi, Allahumma qini syuha nafsi. Ya Allah, jauhkanlah aku dari syuh, penyakit jiwa, syuh yaitu pelit dan tamak. Dan di antara doa yang pernah dipanjatkan oleh Abdurrahman bin Auf ketika dia tawaf, didengar oleh seorang, dia mengatakan, Allahumma qini syuha nafsi, Allahumma qini syuha nafsi. Ya Allah, jauhkanlah aku dari penyakit pelit. Dia putar tawaf, dia baca doa itu terus. Orang yang melihat menyangka orang ini pelit, makanya berdoa supaya tidak pelit. Ternyata dia super dermawan. Itu pun dia masih merasa tidak aman akan ditimpa dengan penyakit apa? Pelit. Bagaimana sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, super dermawan masih berdoa, ya Allah jangan jadikan aku apa? Pelit. Kita baru dermawan sedikit, saya enggak pelit.
Karena saya renungkan para sahabat luar biasa. Sehingga orang dengar ini siapa orang ini? Tua-tua kok doanya muter Ka'bah, ya Allah jauhkan aku dari pelit, jauhkan dari pelit. Dikira orang pelit. Susah menghindarkan pelit, ternyata orang super dermawan. Menunjukkan para sahabat mereka tidak pernah ujub dengan amal perbuatan mereka. Sudah bersedekah dengan sebanyak-banyaknya masih merasa khawatir terkena penyakit apa? Pelit. Karena siapa yang terhindar dari pelit, kata Allah, faulaika humul muflihun, maka dia akan merupakan orang-orang yang beruntung dan dia akan terhindar dari banyak kezaliman. Banyak kezaliman muncul dari hadis ini menunjukkan banyak kezaliman muncul dibangun di atas pelit. Tidak mau berbagi, maunya menang sendiri. Pelit kepada istri, menzalimi istri, pelit kepada anak-anak, pelit kepada partner bisnis, pelit kepada tetangga, pelit ini apalagi tamak, pelit sama kakak adik. Akhirnya putus silaturahmi. Ribut. Tidak mau ngalah dikit. Bagian dia harus full, tamak kepada milik orang lain. Akhirnya menyebabkan kebinasaan. Makanya Rasulullah mengatakan, innahu ahlaka man kana qablakum, ya, fa innahu ahlaka man kana qablakum. Sungguhnya sifat syuh telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Dengan gara-gara pelit dan tamak ini, safaku dima'ahum, mereka menumpahkan darah. Wa qatu arhamahum, betapa banyak orang putus silaturahmi gara-gara duit. Hal sepele. Ribut. Tidak mengalah. Makanya Rasulullah bersabda, asyuh wal iman la yajtami'ani fi qalbi abdin abada. Bahwasanya rasa pelit dan iman tidak bisa berkumpul dalam hati seorang. Iman dan pelit ini tidak bisa bersatu. Kalau imannya besar, pelitnya kecil. Imannya sempurna, pelitnya hilang. Kalau pelitnya besar, imannya sedikit. Makanya Rasulullah mengatakan wasadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti imanmu. Kalau kau iman dengan hari akhirat, kau iman bahwasanya sedekah bisa menambah hartamu di dunia sebelum di akhirat. Kau beriman adanya hari kiamat. Kau beriman bahwasanya hidupnya cuma sebentar. Kau beriman bahwasanya ada hari kebangkitan, maka tidak sulit bagimu untuk bersedekah. Tapi kalau kau sulit bersedekah berarti imanmu bermasalah. Makanya Rasulullah mengatakan wasadaqatu burhan, sedekah bukti bahwasanya kau beriman. Dan Rasulullah mengatakan wala yajtami asyuh wal iman fi qalbi abdin abada, bahwasanya iman dan rasa pelit tidak mungkin berkumpul pada hati seorang. Kalau dia pelitnya besar berarti imannya sedikit. Kalau imannya besar pasti pelitnya sedikit. Dia kontradiktif. Maka Rasulullah ingatkan gara-gara pelit akhirnya bisa melakukan kezaliman, ya. Maka wallahu alam, Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini di bab tentang arif, kelembutan. Seakan-akan beliau ingin menyampaikan bahwasanya orang memiliki sifat lembut tidak akan seperti ini. Tidak akan pelit, tidak akan terjerumus dalam dosa-dosa, tidak akan terjerumus dalam kezaliman, karena kelembutan akan mendatangkan banyak kebaikan. Makanya Rasulullah mengatakan wa ma kana rifqu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan menempel pada suatu kecuali akan menghiasinya. Orang sudah lembut, apalagi lembutnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan terjerumus dalam akhlak-akhlak yang buruk dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan merasakan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Tapi bab berikutnya masih tentang kelembutan, babur rifqi fil ma'isyah. Bab lembut dalam kehidupan. Lembut, tidak tergesa-gesa dalam kehidupan. Lembut itu bukan berarti malas, ya. Lembut bukan berarti menunda-nunda pekerjaan, enggak. Bukan itu rifq, bukan begitu. Rifq itu menjalankan tapi dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Menimbang permasalahan, bukan malas-malasan bilang saya lembut, enggak. Bukan nunda-nunda namanya lembut. Nunda-nunda itu hanya menumpuk, menjadikan pekerjaan terakumulasi. Nanti akhirnya menjalankan dengan terburu-buru, akhirnya malah kacau. Rifq berbeda, lembut itu dia jalankan tapi dengan tenang. Bukan taswif, menunda-nunda pekerjaan. Bukan juga kasal, malas-malasan, enggak. Ini lembut dalam kehidupan, dalam menjalani kehidupan keseharian. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Harami bin Hafs, qala haddatsana Abdul Wahid, qala haddatsana Sa'id bin Katsir bin Ubaid, qala haddatsani Abi, qala dakhaltu ala Aisyah ummul mukminin. Ini hadis diriwayatkan oleh Katsir bin Ubaid. Katsir bin Ubaid disebutnya adalah maula Abi Bakar, yaitu budak yang pernah dimerdekakan oleh Abu Bakar.
Dan dikatakan juga dia radhi Aisyah, itu dia dan Aisyah sama-sama saudara susuan. Saudara apa? Susuan. Maka dia menemui Aisyah. Ketemu karena saudara susuan bisa ketemuan. Qala Katsir bin Ubaid, dakhaltu ala Aisyata ummil mukminin. Aku menemui Aisyah, ibunda kaum mukminin radhiyallahu anha. Faqalat amsik hatta ukhita nuqbati. Sabar. Dia ada keperluan, kata dia tunggu sebentar. Sampai aku selesai jahit dulu lagi. Aisyah lagi kerja. Sampai aku selesai jahit celanaku. Fa amsaktu, maka aku pun menahan diri. Aisyah masih terus menjahit. Maka aku berkata, ya ummul mukminin, wahai ibunda kaum mukminin, law kharajtu fa akhbartuhum la adduhu minki bukhlan. Bagaimana kalau saya keluar saya kabarkan, ya, mereka akan menganggap engkau pelit, kenapa tidak keluar temui mereka. Jadi mereka ada keperluan. Saya mau kabarkan, maksudnya engkau lagi begini ya. Qalat absir sya'nak, urus saja dirimu. Innahu la jadida liman la yalbasul khalaq. Sungguhnya tidak ada baru bagi orang yang tidak pernah memakai, tidak ada baju baru bagi orang yang tidak pernah memakai baju lama. Maksud dari hadis ini atau kisah ini, yaitu kalau kau sedang pekerjaan, lanjutin aja ya. Jangan tergesa-gesa ingin ada tamu kemudian kita ingin memenuhi keinginan mereka, nanti mereka menilai apa jangan terlalu pikirin orang. Jalani kehidupanmu dengan wajar. Tunggu sebentar, wajar lah, ini tinggal sedikit. Enggak usah tergesa-gesa. Nanti mereka bilang apa kalau kita terlambat? Nanti mereka bilang apa? Jangan terlalu mikirin itu. Akhirnya kita tergesa-gesa ingin memenuhi keinginan mereka, dan manusia keriduan mereka tidak akan pernah kita dapatkan. Sebagaimana diriwayatkan Imam Syafi'i berkata, ridwan nas ghayatun la tudrak, bahwasanya keriduan seluruh manusia adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Tidak mungkin tercapai. Adapun ridha Allah, adapun keriduan Allah bisa dicapai oleh siapa saja. Adapun manusia, mereka punya macam-macam keperluan, mereka punya macam-macam kebutuhan, mereka punya macam-macam penilaian, mereka punya macam-macam keinginan. Yang sesuai dengan keinginannya dia puji, enggak sesuai maka dia cela. Maka tidak ada keriduan manusia bisa kita dapatkan. Oleh karenanya, absir sya'nak, urus dirimu. Itu nanti belakangan. Jangan sedikit langsung harus. Nanti orang bilang apa, bilang tenang aja. Ini saya maksudnya Aisyah enggak memang bikin apa, mau cuma jahit sebentar, apa masalahnya? Kecuali saya tidur dulu ya, itu baru masalah. Tidur tamu lagi banyak, itu masalah. Ini kita lagi ada kerjaan sedikit lagi, santai aja, tenang aja, enggak usah buru-buru. Maksudnya lembut dalam jalani kehidupan, jangan tergesa-gesa. Lagi ada kegiatan, lanjutin aja, sebentar, enggak lama-lama. Maksudnya makanya Aisyah mengatakan absir nafsak. Kau perhatikan dirimu, jangan terlalu perhatikan orang, dirimu aja perhatikan. Jangan terlalu sibukkan dengan komentar netizen, yang penting kau benar dan tidak aneh-aneh. Kalau kau aneh-aneh, pantas dikomentari sama netizen. Tapi kalau kau santai, biasa, tenang, lembut, orang mau komentar biarin aja. Ya. Apa salahnya Aisyah sekedar melanjutkan jahitan sebentar? Dia ada kegiatan, dia lanjutkan. Kecuali tadi saya bilang Aisyah radhiyallahu anha mau tidur, udah tamu, saya mau tidur deh. Biarin aja mereka suruh nunggu, itu baru enggak beres. Tapi kalau hanya jahit baju, biarin aja. Seperti misalnya ada tamu datang, terus bapak-bapak lagi di toilet. Sisinya, papi cepat papi. Sabar kan. Papi ini tamu sudah aja. Santai aja, orang kegiatan juga paham lah. Akhirnya buru-buru malah enggak beres nanti. Buang hajat belum selesai malah repot. Selesaikan aja kegiatan selama tidak berlebihan, tidak ada masalah. Ini dalam kehidupan seperti itu. Jangan terlalu. Kita juga perlu mikir diri kita, juga kita ada kemaslahatan yang harus kita jalanin. Jangan terlalu mikirkan orang, kemaslahan kita akhirnya tertunda atau kemaslahan kita pun tidak didapatkan. Selama masih wajar-wajar, masih lembut, oke. Baik, kita lanjutkan. Di akhir Aisyah berkata, "Innahu la jadida liman yalbasul khalaq." Aisyah menjelaskan bahwasanya celana atau baju yang lama kalau robek diperbaiki, dijahit. Kita harus punya juga baju lama. Kenapa kalau kita enggak punya baju lama, mana tahu baju baru?
Dia bilang nanti aja. Saya jahit dulu, saya harus punya baju lama. Maksudnya hidup jangan terlalu harus baju baru terus, harus keren terus. Enggak, nanti ini baju lama saya pakai, saya jahit dulu. Kalau saya enggak punya baju lama, bagaimana saya tahu punya baju baru? Tidaklah kita punya baju baru kecuali kita punya baju lama. Benar atau tidak? Ya, kalau enggak punya baju lama ya baju baru terus ya enggak terasa namanya baju baru. Tapi kalau ada baju baru, baju lama kita bisa, oh ini baju lama, ini baju baru. Dan Aisyah kalau dia mau baju baru semua bisa dia, cuman enggak, ini baju dia jahit sendiri, dia pakai lagi. Dengar ibu-ibu. Jangan semua harus baru. Kalau semuanya baru enggak tahu yang lama ya. Makanya ada yang baru, ada yang lama sehingga bisa mensyukuri ada yang lama, ada yang baru. Sedikit-sedikit ganti baru. Lihat temannya beli baju baru, ganti baju baru. Lihat temannya beli dompet baru, ganti dompet baru. Lihat temannya beli sendal baru, ganti sendal baru. Lagi diam-diam tahu-tahu TikTok lewat, ganti baru. TikTok sering begitu ya? Enggak tahu ya. Iklan-iklan apalah. Pingin beli. Mending kalau lihat yang harga 50.000, yang lihat harga 1 juta, 2 juta. Ngabisin duit. Baik, kita lanjutkan. Bab ma yu'til abda minar rifq. Ma yu'tal abdu ala rifq. Yaitu hamba jika diberikan kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah anugerah yang luar biasa. Al-Imam Bukhari berkata qala hadatsana Musa qala hadatsana Hammad an Humaid anil Hasan an Abdullah bin Mughaffal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sungguhnya Allah Maha lembut dan Allah suka kelembutan. Wa yu'ti alaihi ma la yu'ti alal unuf. Maksudnya bab ini ma yu'tal abdu ala rifq, yaitu apa anugerah yang didapatkan oleh seorang hamba jika dia lembut. Itu dampak-dampak positif yang banyak yang didapatkan jika dia lembut. Maka sini Nabi mengatakan innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah Maha lembut, Allah suka dengan kelembutan. Wa yu'ti alaihi, dan Allah memberikan banyak anugerah di atas kelembutan ma la yu'ti alal unuf. Apa yang terjadi akibat kasar. Kasar mungkin ada suatu saat ada kebaikan, tetapi kebaikannya tidak seperti jika dengan sifat lembut. Wa an Yunus an Humaid mithluhu. Oleh karenanya seorang yang diberikan sifat lembut, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya ujungnya adalah indah. Akhirnya adalah endingnya adalah menyenangkan. Karena dia menghadapi dengan ketenangan, dengan kelembutan. Dan betapa banyak orang menyesali dampak yang buruk gara-gara tergesa-gesa menghadapinya, tidak dipikirkan, tidak ditimbang, gerasa-gerusu. Manusia ingin segera dapat hasil, dapat buah. Sehingga tergesa-gesa, gerasa-gerusu, buru-buru. Sehingga tidak menimbang perkara dengan baik, tidak lembut menghadapinya. Pingin jalan pintas, ini masuk jurang. Ya. Tapi kalau dia jalan penuh, pelajari, jalan pelan-pelan, tenang, hadapi, biasanya hasilnya lebih indah. Maka di sini Rasulullah mengabarkan bahwasanya innallaha wa yu'ti alaihi ma la yu'ti alal unuf. Bahwasanya banyak kebaikan yang Allah berikan di atas kelembutan. Maka siapa yang lembut, maka akan banyak kebaikan di balik itu. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, innallaha idza arada bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa. Sungguhnya Allah kalau ingin suatu keluarga dapat kebaikan yang besar, Allah masukkan kelembutan dalam keluarga tersebut. Keluarga yang tumbuh dalam kelembutan biasanya banyak kebaikan di balik itu. Suami istri nyaman, anak-anak juga nyaman karena dibangun atas kelembutan. Tetangga juga nyaman. Mungkin bibi-bibi yang kerja juga nyaman ya. Anak-anak juga berakhlak mulia. Jadi banyak kebaikan yang muncul di balik keluarga yang dibangun di atas kelembutan. Istri pun dikasih tahu mudah. Tapi kalau kita sering angkat suara dia udah kebal sehingga dia tidak peduli mau angkat suara, dia enggak peduli, cuek aja. Sehingga nasihat kita enggak ada nilainya karena selalu sering angkat apa? Suara. Volumenya selalu keras. Udah biasa. Makanya orang bilang kalau orang lagi tidur, kalau khutbah Jumat, terus khotibnya teriak terus, tinggi terus, orang bisa tidur. Karena terbiasa. Tidur dia. Jadi kayak suara bising tapi keras terus tidur. Tapi kalau dia bangun dia.
Suaranya tinggi pelan dia terganggu karena kalau khatib kadang angkat suara, kadang pelan, itu mungkin dia tidak bisa tidur. Tapi kalau dari awal sampai akhir keras, dan kalau kita sama istri kita terus teriak terus, ya biasa aja. Tapi kalau kita lembut, sesekali kita tegas, ada makna ketegasan kita, ada nilainya di sisi dia. Karena kita biasanya apa? Lembut. Tapi kalau kita keras terus, nggak ada nilainya. Anak-anak pun akhirnya keras. Kenapa? Lihat orang tuanya selalu keras. Ngomongnya pun kasar, keras. Sehingga anak pun tergesa-gesa, gerasa-gerusu. Kenapa? Lihat orang tuanya begitu juga, gerasa-gerusu, tergesa-gesa. Sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit. Jadi rusaklah rumah tangga tersebut. Oh, suami istri rusak, anak-anak juga dampaknya buruk. Tetangga juga ikut berdampak. Saya pernah jalan di rumah-rumah petak-petak. Terus ada tetangga berkelahi lewat situ. Keluar ribut. Keluar rumah, suami istri. Semua keluar lihat. Terus karena namanya rumah petak, jadi semua keluarga di rumah petak keluar nontonnya. Dampaknya buruk. Kalau lembut, nyaman, rahasia rumah tangga tidak ketahui orang. Harga diri rumah tangga juga dihormati orang. Kita keluar ngomong-ngomong, ngomel-ngomel, siapa yang menghargai kita? Kita direndahkan sama tetangga, direndahkan sama orang. Maka kalau lembut, banyak kebaikan yang Allah munculkan di balik kelembutan. Maka kita harus latih diri kita bersikap lembut. Jangan cari alasan, saya dari daerah ujung utara, enggak ada alasan. Kelembutan bisa kita pelajari. Kelembutan bisa kita pelajari. Karena saya pernah ketemu ada orang marah-marah, dia kalau ngomong teriak-teriak. Jangan begitu, marah dong Pak. Saya ini tidak sedang marah. Saya kalau ngomong begini, itu namanya marah Pak dalam kamus bahasa Indonesia. Ini saya tidak marah. Terus marahnya kayak gimana kalau gini aja bukan marah? Sambil muka merah, dia bilang saya tidak marah, saya memang kalau ngomong begini. Saya pikir ini orang ini gimana sih? Itu marah kalau bahasa kita ya. Kita dapati sebagian orang-orang tertentu dari tanah air kita, dia suaranya tinggi, tidak marah, wajar cara ngomong. Tapi kalau marah kan kelihatan muka merah. Kalau muka merah itu namanya marah. Kadang orang suara keras dia tidak marah, memang dia mungkin di laut, jadi kalau ngomong sering teriak-teriak karena banyak angin. Kalau pulang ke rumah dipikir juga ada angin, maka dia ngomong juga keras. Tapi kalau muka udah merah ya itu pasti marah lah. Apalagi sambil gemetar itu pasti marah. Terus dia bilang saya tidak sedang marah, saya memang kalau ngomong begini ya itu tidak benar. Dia maksa kamus bahasa Indonesia dirubah. Dan kita yakin dengan sabda Nabi, wa makana rifqu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan menempel pada sesuatu kecuali pasti menimbulkan kebaikan. Tetapi manusia, kata Allah, wa kanal insanu ajula. Sifat dasar manusia terburu-buru, tergesa-gesa, gerasa-gerusu. Ini sifat dasar yang membuat orang akhirnya terlepas dari sifat rifq, lembut. Maka kita harus mengontrol diri, membiasakan diri untuk tenang, tidak cepat terprovokasi. Ada berita, tenang dulu, nilai dulu, lihat pandangan gimana. Jangan langsung terprovokasi, ngamuk, teriak. Sumbu pendek, langsung sedikit-sedikit bikin status, sedikit bikin status. Enggak. Lihat situasi kondisi, bela diri, tidak tahu dampaknya seperti apa. Yang penting saya sudah makisi dia, yang penting saya sudah bela diri. Lihat situasi kondisi, lihat masalah dan mudarat. Taib babut taskin. Bab taskin itu menyuruh untuk berbuat sakinah atau menenangkan. Bab menenangkan. Jangan bikin gaduh, jangan bikin rame. Ini juga cabang dari kelembutan, tapi ini bab tersendiri. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah an Abi Tayyah atau an Abi Tiyyah, qala sami'tu Anas bin Malik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru wa sakkinu wa la tunaffiru. Kata Rasulullah sallallahu, mudahkan jangan susahkan, tenangkan jangan bikin lari. Taskin maksudnya tenangkan, jangan bikin orang lari. Jangan bikin gaduh. Jangan suka cari perhatian, bikin gaduh. Sehingga bikin gaduh dalam dunia ikhwan, dunia akhwat, pingin bikin huru-hara, pingin jadi pusat perhatian, suka dengan syuhrah, popularitas. Ngapain bikin heboh-heboh? Tenang. Jangan bikin lari orang, jangan bikin gaduh. Mudahkan, jangan susahkan. Dan Rasulullah ketika menasihati para sahabat berdakwah, kata Rasulullah, yassiru wa la tu'assiru, mudahkan, jangan sulitkan. Innama bu'ithtum muyassirin. Sesungguhnya kalian diutus oleh Allah yaitu menjadi para dai untuk memudahkan, bukan menyulitkan.
Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang dai melihat situasi kondisi audiens, bahwa kondisi audiens macam-macam modelnya, melihat situasi apa namanya dakwah, maka jangan suka bikin kegaduhan, tenangkan orang, jangan bikin kerebutan di tengah-tengah medan dakwah ya. Jangan buat juga orang lari ya, kasar dalam berdakwah sehingga orang pun kabur ya. Bersikap tenang dengan baik ya. Hadis berikutnya mungkin hadis terakhir yang kita sampaikan. Al-Imam Bukhari berkata haddatsana Qutaibah qala haddatsana Jarir an Atha an abihi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma annahu qala nazala dhaifun fi Bani Israil. Ini riwayat bukan perkataan Nabi tapi dari sahabat Abdullah bin Amr. Datang tamu di Bani Israil. Itu suatu kampung di Bani Israil. Fiddari wa fiddari kalbatun lahum. Dan di rumah orang tersebut yang disinggahi oleh tamu ada anjing betina milik penghuni rumah. Faqalu ya kalbah la tanbahi ala dhaifina. Maka mereka bilang sama anjingnya, anjing, jangan gonggong ya. Ini tamu. Karena anjing yang pintar kalau ada orang asing dia gonggong. Dia ngerti ya. Guguk ya. Sekarang anjing namanya apa? Guguk, benar. Karena anak saya kalau bilang itu guguk, dia nggak bilang anjing lagi apa? Guguk. Nggak tahu bahasa baru atau itu versi anak-anak. Maka mereka bilang ingatkan anjing jangan gonggong tamu kita. Ini tamu, bukan pencuri, bukan apa-apa aja. Maka anjing tersebut diam. Induk dari anjing tersebut diam. Fasihnal jira'u fi batniha. Ternyata anjing-anjing kecil pada teriak-teriak ketika datang tamu tadi, anjing kecil yang lagi di perutnya pada gong. Fadzakaru linabiyyin lahum, maka mereka pun cerita kejadian ini pada seorang nabi mereka, Nabi Bani Israil. Faqala inna mathala hadza kamathali ummatin takunu ba'dakum yaglibu sufaha'uha ulama'aha. Sungguhnya perumpamaan tamu ini dengan anjing-anjing kalian ini seperti perumpamaan suatu umat yang akan datang setelah kalian, yang di mana orang-orang bodohnya mendominasi orang-orang pintarnya. Maksudnya apa? Yang pintar induknya dikasih tahu jangan gonggong, dia enggak gonggong, tapi anak-anaknya bahlul, enggak ngerti kondisi, gonggong terus. Maka demikianlah akan datang suatu masa di mana yang gonggong banyak. Yang pintar diam, ngerti. Cuma yang pintar kalah karena yang gonggong lebih banyak. Yang komentar lebih banyak daripada yang tidak komentar. Sehingga opini menggiring bahwasanya itulah kebenaran. Karena terlalu banyak yang menggonggongkannya. Sehingga akhirnya kebenaran tertutupi karena tidak terdengar suaranya karena didominasi oleh banyak penggonggong. Dan ini gonggongan ini bikin ribut. Bukannya menenangkan tapi bikin apa? Ribut. Sehingga induk tadi enggak bisa menenangkan anak-anaknya. Karena anaknya terlalu banyak dan tidak bisa dikasih tahu. Dan demikianlah Rasulullah mengingatkan bahwasanya kalau dakwah menenangkan bukan buat bikin orang banyak menggonggong. Tapi terkadang dibilang jangan gonggong, malah gonggong sendiri. Bikin status sana sini banyak gonggongan, bikin ribut, bikin gaduh. Karena sebagian orang memang senang seperti itu. Senang jadi pusat perhatian. Apalagi dia mencari dunia di balik kegaduhan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini saja yang bisa sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.